Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulfa. Di sini saya ingin mereview atau menjelaskan ulang tentang pertemuan-pertemuan dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI. Langsung saja kita lanjut untuk pertemuan pertama, yaitu disampaikan oleh dosen saya sendiri, yaitu Pak Komarudin. Beliau menyampaikan aturan-aturan dan pembagian kelompok yang akan digunakan selama penyelenggaraan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI. Lanjut, yaitu ada pertemuan kedua, yaitu etika, etiket, kaidah, dan norma moral akhlak yang disampaikan oleh teman saya, yaitu dari kelompok 2. Pertama, mereka menyampaikan tentang definisi dan perbedaan antara etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Kedua, mereka menjelaskan tentang sumber-sumber etika dan moral dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu hubungan antara etika dan hukum. Yang keempat, yaitu perkembangan konsep etika dari zaman ke zaman. Yang kelima, yaitu penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari dan profesi. Yang keenam, yaitu etika dan relativitas budaya. Yang ketujuh, yaitu dilema etis dan cara mengatasinya. Selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu yang dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 3, yaitu etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang dalam filsafat. Pertama, mereka menjelaskan tentang definisi dan prinsip-prinsip dasar etika profesi, etika dalam perspektif Islam seperti konsep akhlak dan adab, teori-teori etika seperti deontologi, utilitarisme, dan virtue ethics. Yang keempat, ada etika sebagai cabang filsafat seperti sejarah dan perkembangannya, penerapan etika profesi dalam berbagai bidang, perbandingan etika profesi dalam berbagai agama dan budaya, etika terapan dan relevansinya dalam kehidupan modern. Selanjutnya, yaitu dari pertemuan keempat, yaitu pekerjaan dan profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikasi bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI, yang dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 4, yaitu perbedaan antara pekerjaan dan profesi TI, karakteristik dan ruang lingkup profesi TI, kompetensi inti dalam profesi TI seperti hard skill dan soft skill, jenis-jenis sertifikasi dalam bidang TI dan manfaatnya, lembaga dan organisasi profesi TI nasional dan internasional, perkembangan tren dalam profesi TI, tantangan dan peluang dalam profesi TI di era digital. Pertemuan kelima, yaitu definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang TI, yaitu pelanggaran etika profesi TI yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 5. Mereka menyampaikan tentang yang pertama, definisi dan ruang lingkup etika komputer, kedua, sejarah perkembangan etika komputer, ketiga, prinsip dasar kode etik profesi TI, yang keempat, studi kasus etik profesi TI dari berbagai organisasi, jenis-jenis pelanggaran etika dalam profesi TI, dampak pelanggaran etika terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Yang ketujuh, mekanisme penegakan kode etik profesi TI. Pada pertemuan ke-6, yaitu profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme, profesi, dan profesionalisme yang disampaikan oleh kelompok 6. Mereka menyampaikan tentang definisi profesional dan profesionalisme, karakteristik profesionalisme dalam dunia kerja, perbedaan antara profesi dan profesionalisme, perkembangan profesionalisme dalam karir TI, tantangan dalam mempertahankan profesionalisme di era digital, hubungan antara profesionalisme dan etika profesi, studi kasus profesionalisme dalam industri TI. Untuk pertemuan ke-7, yaitu kami seperti sebelumnya, yaitu ada kuis sebelum UTS. Kuis ini diselenggarakan 1 minggu sebelum UTS, yang mana soalnya sudah disediakan oleh dosen kami, Pak Komarudin. Lalu selanjutnya ada pertemuan ke-8, yaitu UTS. Untuk UTS, karena tugasnya sudah diserahkan berkelompok, jadi saat UTS kami hanya mengisi presensi, lalu setelah itu kami bisa pulang. Selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-9, etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial, yang disampaikan oleh kelompok 9, yaitu mereka menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup etika manajemen,
prinsip-prinsip dasar etika manajerial, faktor internal yang mempengaruhi etika manajerial, faktor eksternal yang mempengaruhi etika manajerial, pengambilan keputusan etis dalam manajemen, etika kepemimpinan dalam konteks TI, studi kasus etika manajerial dalam industri teknologi. Selanjutnya ada pertemuan ke-10, yaitu definisi pembentukan nilai etika organisasi, dimensi etika dalam organisasi, yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 10, yaitu definisi dan komponen etika berorganisasi, proses pembentukan etika dalam organisasi, nilai-nilai inti dalam etika organisasi, dimensi etika dalam struktur dan budaya organisasi, implementasi dan pengakaran etika organisasi, pengaruh etika organisasi terhadap kinerja reputasi, studi kasus etika organisasi dan perusahaan teknologi terkemuka. Selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-11 UU TE di dunia maya yang disampaikan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 11. Di sini kami menyampaikan tentang latar belakang dan tujuan UU TE, ruang lingkup dan cakupan UU TE, pasal-pasal kunci dalam UU TE yang terkait dengan etika di dunia maya, implementasi dan penegakan UU ITE, tantangan dalam penerapan UU ITE di era digital, perbandingan UU ITE dan regulasi serupa di negara lain, studi kasus penerapan UU ITE dalam kasus cyber. Selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-12, yaitu etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet di masa kini, etika menggunakan internet menurut UU ITE, etika di dunia maya menurut UU ITE, yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 12, yaitu prinsip etika di dunia maya, etiquette, perkembangan penggunaan internet dan dampaknya terhadap etika, etika penggunaan media sosial dan forum online, privasi dan keamanan data dalam konteks etika internet, interpretasi UU ITE terkait etika penggunaan internet, tanggung jawab pengguna internet menurut UU ITE, lalu yang terakhir studi kasus pelanggaran etika dunia maya dan konsekuensi hukumnya. Selanjutnya ada pertemuan ke-13 yaitu cyber law dan UU ITE kelompok yang disampaikan oleh kelompok 13. Di sini mereka menyampaikan tentang definisi dan ruang lingkup cyber law, sejarah perkembangan cyber law di dunia, komponen utama cyber law, hubungan antara cyber law dan UU ITE di Indonesia, perbandingan cyber law dan berbagai negara, tantangan dalam penegakan cyber law, studi kasus penerapan cyber law dan UU ITE dalam kasus cybercrime. Pertemuan 14 yaitu pertemuan terakhir, kami membahas presentasi tentang materi-materi etika hukum profesi di dunia TI, yaitu definisi, jenis-jenis, dan pencegahan terjadinya cybercrime yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 14. Mereka menyampaikan tentang definisi dan karakteristik cybercrime, jenis-jenis cybercrime, hacking, phishing, malware, dan lain-lain, motivasi dan profil pelaku cybercrime, dampak cybercrime terhadap individu, organisasi, dan masyarakat, strategi pencegahan cybercrime di tingkat individu, pendekatan organisasi dalam mencegah cybercrime, peran pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mencegah cybercrime. Untuk pertemuan ke-15, seperti pertemuan-pertemuan ke-15 yang sebelumnya, yaitu kami ada kuis sebelum menghadapi UAS atau ujian akhir semester, yang mana soalnya sudah disediakan oleh Pak Komarudin selaku dosen kami. Selanjutnya ada pertemuan 16 yaitu UAS. Untuk UAS kami sudah ditugaskan untuk membuat video, lalu saat di kampus kami hanya perlu presensi kehadiran. Demikian dari saya, semoga review saya kali ini atau rangkuman saya kali ini bisa mencakup seluruh materi yang disampaikan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.